Saudara, Shalom. Sekarang, ayo kita menyanyi Tuhan yang benar ya. Ayo kita menyanyi. Aku dan kau, bentengku, bentengku, takkan ku ragu. Semua hidupku, kau keselamatanku dan kau membelaku, tak akan ku takut. Kamu di dalamku, kau badai menerpa di dalam hidupku. Kamu Tuhan, mengangkatku tinggi, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Oh Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Menemani hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kamu di dalamku, ada mana kau di dalam hidupku. Kamu Tuhan, mengangkatku tinggi, Tuhan yang benar, tak tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan semuanya. Badai menerpa di dalam hidupku, dan tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi, yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Oh Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Oh Tuhan yang benar. Haleluya. Nah, sekarang kita berdoa untuk khotbah ya, anak-anak, saudara-saudara sekalian. Ya Bapa, ya Tuhanku, pada hari ini aku akan melakukan khotbah dan pimpinlah kami untuk mengerti apa dari isi khotbah ini ya Tuhan. Lancarkanlah kegiatan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Judulnya, visi hidup. Apa itu visi hidup? Ada yang tahu? Oke, saya akan jelaskan ya. Visi hidup adalah
adalah susunan kata dengan isi di dalamnya merupakan menunjukkan sebuah impian, cita-cita, dan juga tujuan yang akan diwujudkan di masa depan. Ada 5 alasan penting kamu wajib memiliki visi hidup yang besar. Yang pertama, kamu selalu mengerti apa yang harus dilakukan setiap harinya. Visi besar akan membawa seseorang pada pemahaman yang dalam tentang aksi detail dalam kesehariannya. Ia mampu mengatur waktu bekerja, belajar, bermain, istirahat, ibadah, mencari hiburan secara profesional. Yang kedua adalah kamu lebih serius kala memenuhi kewajiban dalam hal apapun. Sejalan dengan sebelumnya, visi besar akan membuatmu betah dalam keseriusan, terutama dalam hal kewajiban. Kewajiban yang dimaksud di sini adalah kewajiban yang kamu bebankan pada diri sendiri demi mewujudkan visi besar. Yang ketiga adalah meski gagal berkali-kali, kamu tetap bangkit dengan mudah. Penjelasannya adalah, siapa yang tahan mengalami kegagalan berkali-kali? Ya, jawabannya hanyalah orang-orang yang bervisi besar dalam hidupnya. Ia tak akan menghabiskan waktu untuk bersedih atau menyalahkan orang lain. Ketimbang begitu, ia lebih suka bangkit lagi dengan gaya dan wajah baru. Yang keempat, kamu siap menghadapi ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan akan selalu ada berseliweran di sekitar jalan yang menghubungkanmu dengan impian sesungguhnya. Yang kelima, menumbuhkan karakter positif. Percayalah, kebaikan dan kejahatan akan selalu ada di dunia ini. Mereka timbul tenggelam bergantian dalam wujud berbagai kasus, tapi hanya kebenaran yang akan menang dan abadi. Ia menunjukkan bahwa tidak ada untungnya menumbuhkan hal-hal negatif dalam diri. Menurut Alkitab sendiri, tentang visi hidup, itu terdapat di Yesaya 48 ayat 17. Dengan diberi periskop, Tuhan menebus Israel. Beginilah firman Tuhan, penembusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Artinya sendiri, Allah telah menebus dosa kita. Allah juga yang mengajarkan kita tentang kehidupan yang baik, memberi faedah kehidupan, dan menuntun kita untuk mencapai cita-cita. Nah, sebelum ini, ayo kita menyanyikan tentang yang berkaitan tentang karakter yang diperbaharui. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan judulnya Hidup Sesuai Firman Tuhan untuk Mengubah Watakmu. Kau selesaikan dulu kesulitan jalanmu dengan andalkan Tuhan, dan kenalkan watakmu yang bejat, pahamilah sungguh keadaanmu. Tahu harus apa, itulah jika tak paham, tak dapat diterima jika tak kenal dirimu sendiri. Sembuhkan dulu sakitmu, renungkan firman dan hidup sesuai firman. Dimanapun kau berada, biarkan Tuhan memerintah, dan firman berkuasa atasmu. Lagi
dan kealamian, sesuai firman Tuhan watakmu. Kuncinya fokus pada hidup, lebih banyak makan minum firman. Pahami firman-Nya, jadikan firman-Nya hidupmu. Walaupun kau berada, biarkan Tuhan memerintah, dan firman berkuasa atasmu. Tuang daging dan kealamian, hidup sesuai firman ubah watakmu. Bagaimana hidup jadi dewasa tanpa firman, hiduplah sesuai firman. Tuhan firman-Nya, kode etikmu, cara memuaskannya, apa yang Tuhan suka dan yang tidak. Dimanapun kau berada, biarkan Tuhan memerintah, dan firman berkuasa atasmu. Tuang daging dan kealamian, hidup sesuai firman ubah watakmu. Aku khawatir bahwa hidupmu tak berubah. Aku khawatir bahwa hidupmu tak berubah. Kau jalan di jalur yang benar. Oh, kau kan jalan di jalur yang benar, rasakan perubahan watakmu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang karakter yang diperbaharui ya. Sebelumnya, makna dari lagu itu sangat dalam sekali ya, saudara-saudara, yaitu kita harus hidup sesuai firman dan tinggalkan hal kedagingan, seperti contohnya mabuk-mabukan, hal yang lainnya, hal negatif lainnya, kita harus tinggalkan dan serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita harus jalani kehidupan kita sesuai dengan firman. Itu makna dari lagu. Nah, saya akan bahas tentang karakter yang diperbaharui. Apa itu karakter yang diperbaharui? Karakter sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Itu terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Karakter adalah istilah psikologis yang menunjuk kepada sifat khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari individu lainnya. Jadi pada dasarnya karakter adalah sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Pembentukan karakter, pembentukan pribadi mencakup kombinasi dari beberapa unsur yang tidak mungkin dapat dihindari, yaitu unsur pembawaan dari lahir, unsur lingkungan, dan kebiasaan. Ketiganya saling berkaitan. Kenapa? Ketika lahir itu kita harus menangis dan berbagai perasaan dikeluarkan dari menangis. Nah, karena seorang bayi haruslah menangis dan tidak boleh nggak menangis. Dan yang kedua, unsur lingkungan. Kenapa unsur lingkungan? Karena unsur lingkungan itu membentuk kepribadian kita, kebiasaan kita, dan itu sangat penting lingkungan itu. Ya, terus kebiasaan. Kenapa kebiasaan? Kebiasaan itu terbentuk karena lingkungan dan sejak lahir. Kebiasaan dapat dibentuk melalui lingkungan sekitar kita, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lainnya.
Dan kebiasaan itu adalah yang ada di dalam diri kita sendiri. Menurut Alkitab, Paulus juga menulis dalam Roma 8 ayat 29 bahwa orang yang sudah percaya itu dan menjadi manusia baru adalah orang yang serupa dengan gambar anaknya. Artinya, ia telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus sebagai patokan atau landasan seperti saya katakan tadi. Di sini, Paulus menggunakan istilah Yunani yaitu ekon Yesus, yang artinya serupa dengan Yesus. Jadi, manusia baru adalah manusia yang serupa dengan Yesus. Manusia baru ini bukanlah manusia super, sehingga ia harus diperbaharui terus-menerus hingga mencapai kualitas Yesus. Selanjutnya adalah tentang buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Dalam bahasa Yunani, buah itu karpos. Kalau roh itu pneumatos. Ada istilah Alkitab yang merangkum 39 sifat nyata dari hidup Kristen yang sejati. Menurut Rasul Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia 5 ayat pasal 5 dan tertulis pada ayat 22-23 yang bunyinya ayo kita baca Alkitab ya anak-anak, yaitu Galatia 5, saudara-saudara ayo kita baca Galatia 5 ayat 22-23 yang diberi judul hidup menurut daging atau roh. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kuasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, saya akan bahas satu persatu tentang buah-buah roh ini ya. Yang pertama adalah kasih. Bahasa Yunani agape, bahasa Latin caritas, bahasa Inggris love. Kasih atau agape menunjukkan kehendak hati yang murah hati dan tidak dapat dikuasai, yang selalu menginginkan kebaikan orang lain tanpa peduli apa yang dilakukan orang itu. Merupakan kasih yang memberi, yang diberikan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan-balasan dan tidak mempertimbangkan nilai pemberiannya. Yang kedua adalah sukacita. Bahasa Yunani cara, bahasa Latin gaudium, bahasa Inggris joy. Sukacita ini bukan kebahagiaan manusia yang sesaat saja, melainkan sukacita sejati yang bersumber dari Halak Kudus. Damai sejahtera. Bahasa Yunani eirene, bahasa Latinnya pax, bahasa Inggrisnya pace. Damai sejahtera ini merupakan hasil penyandaran pada hubungan dengan Allah. Kesabaran. Bahasa Yunani makrothumia, bahasa Latin longanimitas, bahasa Inggrisnya patens atau forbearance, kemurahan. Bahasa Yunani Christotes, bahasa Latin benignitas, bahasa Inggrisnya kindness. Kemurahan bukan hanya berlaku manis. Orang dapat murah hati tetapi tidak berperilaku manis. Kemurahan merupakan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa peduli tindakan sebelumnya. Penguasaan diri. Bahasa Yunani ekrateia, bahasa Latinnya kotenetea, bahasa Inggrisnya self-control. Itu terdapat penjelasan ini lebih dalamnya terdapat pada 2 Petrus 1 ayat 5-7. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan,
Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kebaikan. Bahasa Yunani agathosune, bahasa Latin bonitas, bahasa Inggris goodness. Keadaan atau kualitas untuk bersikap baik. Karakter umum yang dikenal dalam kualitas atau perbuatan. Yang berikutnya kesetiaan. Bahasa Yunani pestis, bahasa Latin fides, bahasa Inggris faithfulness. Kesetiaan adalah mendedikasikan diri kepada sesuatu atau seseorang, misalnya pasangan hidup atau hal yang sesuai kepercayaan atau agama. Sesuatu kepercayaan atau agama. Kelemah lembutan. Bahasa Yunani prates, bahasa Latin modestia, bahasa Inggris Quietness, New Spirit Filled People, mendefinisikan kelemah lembutan sebagai disposisi yang bertemperamen stabil, tenang, seimbang dalam roh, tidak sombong, dan dapat menguasai emosi. Berikutnya adalah tentang menang terhadap pencobaan. Apa yang dimaksud menang terhadap pencobaan, saudara-saudara? Ya, jawabannya adalah terdapat pada Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang telah ia berikan. Nah, maksudnya di sini adalah kamu yang telah tahan uji akan diberikan suatu kehidupan yang lebih layak, yaitu di mana adanya kebahagiaan dan apa yang namanya penghapusan dosa atau yang namanya kehidupan yang layak itu di surga nanti. Dan berikutnya adalah kata pencobaan, bahasa Yunani perasmos, menunjukkan kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari luar diri kita, yaitu dari dunia atau iblis. Dalam dunia ini, tentu pencobaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, menjadi kerinduan Bapa kita menjadi pemenang atas setiap pencobaan yang mereka alami. Yesus juga menang atas pencobaan yang ia alami, itu semuanya terdapat pada Matius 4 ya, saudara-saudara. Bisa baca sendiri ya Matius 4 sampai habis Matius 4. Yang berikutnya yang perlu dilakukan ketika pencobaan datang. Hadapilah setiap cobaan dengan bersenang-senang. Yang kedua, bertahan ketika pencobaan datang, di mana kita tidak mudah menyerah, salah satu tanda bahwa kita memiliki pengharapan. Yang ketiga, hadapi dengan bersyukur. Mengapa harus bersyukur? Karena ada kesempatan yang Allah sediakan untuk memenangkan mahkota yang Allah sediakan. 3 cara bagi orang Kristen menang atas pencobaan. Yang pertama, yaitu ketika berhadapan dengan pencobaan iblis. Kau harus berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran lebih guna memahami kehendak Tuhan dan tidak terperangkap ke dalam tipu muslihat. Kenapa harus berdoa? Karena salah satu hal yang berhubungan dengan Yesus dan langsung ke dalam hati kita adalah dengan berdoa. Karena Tuhan Yesus akan mendengar apa yang kita butuhkan dan kita perlukan, dan kita pun akan dijauhi dari iblis-iblis yang menggoda kita. Yang kedua, ketika dihadapkan dengan pencobaan dari iblis, kau harus mampu untuk melihat kebenaran bahwa pertempuran roh adalah iblis yang menyerang orang pilihan Tuhan, dan bertaruh dengan Tuhan hanya dengan berdiri dengan teguh di pihak Tuhan, kau dapat menang. Yang ketiga, ketika dihadapkan dengan percobaan dari iblis, kau harus melekat pada firman Tuhan, bertahan dalam ketaatan pada kebenaran dan kesetiaan kepada Tuhan dalam rangka membalas tipu muslihat iblis, sepenuhnya mempermalukan dan mengalahkannya. Selanjutnya kita berdoa ya, saudara-saudara. Ayo kita mulai. Terima kasih karena Engkau telah memimpin kami pada khotbah hari ini, dan pimpin kami supaya kami tetap melaksanakan
kegiatan kami pada berikutnya dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami untuk kegiatan khotbah hari ini. Kiranya ya Tuhan untuk ubah kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, dan pimpin kami agar sesuai kehendak-Mu dan sesuai dengan firman yang Engkau berikan ya Tuhan. Ubahlah kami dan perbaharui kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.